Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Fitri Andini. Saya akan mengajar pada pagi hari ini untuk mata kuliah asuhan kebudayaan persalinan, di mana pada pagi hari ini kita topiknya akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi persalinan. Faktor-faktor yang mempengaruhi persalinan nanti yang akan kita bahas itu adalah ada 5, ya, ada power, ada passage, ada passenger, ada position, dan juga ada psychology. Oke. Untuk yang pertama, mari kita lihat dulu objektif perilaku mahasiswa. Apa saja yang ingin kita capai di akhir perkuliahan nanti. Oke, yang pertama saya inginkan bahwa teman-teman sekalian, adik-adik sekalian, itu dapat menyebutkan 5 faktor utama yang mempengaruhi proses persalinan tersebut, yaitu tentang passenger, passage, power, position, dan psikologi. Terus yang kedua, diharapkan nanti di akhir perkuliahan, adik-adik sekalian dapat menjelaskan pengaruh masing-masing faktor tersebut terhadap kelancaran atau hambatan dalam proses persalinan secara logis dan ilmiah. Yang ketiga, adik-adik sekalian dapat mengklasifikasikan kondisi atau kasus berdasarkan faktor dominan ya, yang mempengaruhi proses persalinan tersebut. Yang keempat, itu dapat menganalisis studi kasus ibu bersalin dengan mempertimbangkan pengaruh masing-masing faktor terhadap jalannya persalinan. Yang kelima, itu menyusun rencana asuhan kebidanan yang tepat berdasarkan hasil analisis faktor-faktor tersebut. Yang keenam, itu dapat menunjukkan kemampuan komunikasi, empatik dalam menjelaskan kondisi persalinan kepada pasien dengan mempertimbangkan aspek psikologisnya. Terakhir, itu adik-adik sekalian dapat mempraktekkan sikap profesional dalam penyusunan dan pelaksanaan asuhan kebidanan yang mempertimbangkan semua faktor persalinan secara holistik. Oke, kita lanjut untuk masuk materi yang pertama. Oke, di slide pertama ini itu adalah materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi persalinan. Ada 5. Di sini dilihat ada power, ada passage, jalan lahir, ada passenger, penumpangnya. Di situ adalah bayi dan juga plasenta. Terus yang keempat itu adalah psikologi dari si ibu yang akan bersalin. Terus habis itu posisi. Gimana sih posisi persalinan dari ibu? Oke, kita bahas satu-satu dulu ya. Oke, pembahasan kita yang pertama itu adalah power atau his ya, yang berasal dari ibu sendiri gitu. Dimana his ini merupakan kekuatan dari si ibu yang menyebabkan serviks atau jalan lahir itu membuka. Jadi ada kontraksi yang kuat ya dari rahim si ibu tersebut, itu mendorong kepala tersebut masuk ke rongga panggul ya. Serviks yang di bawah itu mengalami pembukaan sehingga kepala bisa terdorong keluar memasuki rongga panggul ya. Jadi kekuatan yang pertama itu adalah power atau his si ibu tersebut ya. Selanjutnya ada faktor kedua, yaitu passenger. Passenger ini adalah faktor yang terdapat pada janin ya. Jadi yang menentukan dari passenger ini gimana sih bentuk janinnya, presentasinya gimana, letak atau sikap janin tersebut di dalam kayak gimana, letak kepala kah, letak bokong kah, atau misalnya dianya letaknya adalah lintang ya. Jadi ini yang mempengaruhi proses dari persalinan tersebut. Karena plasenta juga harus melalui jalan lahir, maka dianggap sebagai penumpang yang menyertai janin. Jadi passenger itu adalah si dedek bayinya sendiri, yang kedua itu adalah plasenta. Jadi ini adalah 2 penumpang yang mempengaruhi proses persalinan. Ketiga adalah passageway atau jalan lahir. Jalan lahir ini juga mempengaruhi persalinan karena jalan lahir ini kan terdiri dari panggul ibu nih. Ya, ini tulang yang padat ya, dasar panggul, vagina, dan introitus, lubang luar vagina. Meskipun jaringan lunak khususnya lapisan-lapisan otot dasar panggul ikut menunjang keluarnya bayi, tetapi panggul ibu jauh lebih berperan dalam proses persalinan. Janin harus berhasil menyesuaikan dirinya terhadap jalan lahir yang relatif kaku gitu. Jadi di sini passageway ini merupakan jalan lahir yang harus dilalui oleh si passenger tadi gitu. Jadi harus disesuaikan jalan lahir tersebut sehingga kepala ini bisa lolos atau bokong ini bisa lolos dari jalan lahir tersebut. Yang keempat adalah position ya. Posisi itu mempengaruhi adaptasi anatomi fisiologi persalinan. Posisi tegak itu memberi sejumlah keuntungan oleh si ibu. Mengubah posisi juga membuat rasa letih si ibu tersebut hilang
ya. Jadi boleh kalau misalnya pada saat menolong persalinan ibu ingin mengubah posisi, ibu bidan itu boleh membantu untuk merubah posisinya agar ibunya merasa nyaman dan memperbaiki sirkulasi. Posisi tegak meliputi ada posisi berdiri, berjalan, duduk, dan jongkok. Jadi semua posisi itu boleh asalkan ibunya merasa nyaman. Yang kelima adalah psychology yang berasal dari si ibu yang mau bersalin itu sendiri, ya. Jadi proses persalinan itu kan adalah saat yang menegangkan dan mencemaskan bagi wanita dan juga keluarganya. Rasa takut, tegang, dan cemas mungkin mengakibatkan proses persalinan itu dapat berlangsung lambat. Pada kebanyakan wanita, persalinan itu dimulai dari kontraksi uterus yang terus-menerus, ya. Dilanjutkan dengan kerja keras, dia nggak tidur karena sakit selama berjam-jam, ya. Proses skala 1, ya, yang panjang, dimulai dari ada fase laten, ada fase aktif, sehingga pembukaan yang dari 1 sampai pembukaan 10, sehabis itu baru melahirkan, kemudian berakhir ketika wanita dan keluarga itu memulai proses ikatan dengan bayi, ya, menjaga bayi, menyusui bayi, banyak proses yang akan dijalani oleh si ibu. Sehingga ibu ini butuh dukungan dari keluarganya, sehingga psikologis ibu pada saat dia akan melahirkan dia menjadi lebih semangat, gitu ya. Jadi dia nggak takut lagi dan juga nggak cemas lagi. Oke, tahap persalinan, ya, itu dimulai saat kepala itu bayi udah lebih rendah masuk ke dalam panggul. Nah, kemudian mulut rahim mulai menipis dan melebar. Nah, saat ini kontraksi itu lebih kuat. Biasanya tuh terjadinya tuh 5-20 menit. Lama ya. Nah, pada saat ini itu biasanya tulang panggul, bagian punggung dan juga perut itu mengalami kram dan dia nggak berhenti, kram terus gitu ya. Nah, disinilah pada saat his yang kuat adekuat ini itu diperlukan kekuatan dari si ibu ini, itulah yang dikatakan power tadi. Jadi ibunya mengedan dengan baik sehingga dia dapat mendorong, membantu kepala itu untuk masuk ke dalam rongga panggul. Itu yang kita katakan power, seperti di video ini, ya, saat ada his. Nah, itu terlihat bahwa kepala itu sudah mulai masuk ke rongga panggul. Posisi bayi itu sudah mulai menyesuaikan dengan bentuk jalan lahir. Dia udah mulai melakukan putaran paksi dalam untuk menyesuaikan, ya, kepala sehingga nanti suboksiput itu berada di bawah panggul. Itu terlihat segmen active segmen, ya, di mana bagian atas itu terjadi kontraksi yang menekan, mendorong ke bawah. Lalu di bawah ada passive segmen di mana mulut rahim itu melebar. Nah, di sini terlihat crowning fetal head, artinya itu adalah kepala udah mulai masuk, udah mulai terlihat 5-6 cm di depan vulva. Kalau perineum ini kaku, itu bisa dilakukan yang namanya episiotomi. Ini kepala udah mulai muncul. Pada saat kepala udah mulai muncul ini, ya, itu kekuatan ibunya, powernya itu juga masih dibutuhkan untuk proses persalinan ini. Mulailah kita menahan bagian atas, ya, dengan kasa, bagian bawah kita tahan bagian perineum supaya tidak terjadi defleksi maksimal sehingga nanti robek bagian klitoris. Nih, baru lahir kepala janin. Kepala melakukan putaran paksi luar di sini, ya, dia menyesuaikan punggungnya. Kepala sudah mulai keluar, ya, terus tangan si penolong itu secara biparital menolong lahirnya kepala, dituntun ke bawah melahirkan bahu atas, tuntun ke atas untuk melahirkan bahu bawah, begitu, ya. Jadi di sini dapat terlihat bahwa power, passenger, ya, position dan juga psikologi itu sangat mempengaruhi proses persalinan ini. Oke, kita akan mengadakan quiz setelah ini, ya, untuk mengetahui apakah sudah mengerti atau belum materi yang sudah disampaikan. Oke, terima kasih.